Waktu itu kan saya itu kan mempunyai bukan bisnis ya kan, ketika masih awal-awal menikah itu kan otomatis kan kita butuh biaya untuk kehidupan anak istri. Itu saya itu mempunyai ya untuk maisah, cara santri ini itu maisah itu penggawean lah, sumber penghasilan. Itu saya jualan batik, tapi batik umumnya punya teman-teman, punya santri-santrinya bapak itu saya pinjem barangnya, saya bawa dulu lah gampangannya, nanti membayar kalau sudah laku ya. Batik-batik terus ngambil juga di pasar, di PGS atau apa. Terus saya suatu saat saya ingin mempunyai produk sendiri, mempunyai merek sendiri istilahnya. Waktu itu saya mikir bikin apa ya gitu ya. Waktu itu masih kepikiran global, wis bikin batik kayak yang lain, bahan baju gitu. Terus kemudian bapak saya itu kan mempunyai jamaah tahsinul Quran. Dan waktu khataman pakai seragam batik, sarung batik, pakai sarung batik lah. Waktu itulah saya mempunyai ide, bikin kok bagus kok bagus sarungnya. Terus waktu itulah saya mempunyai ide, saya pingin bikin produk sarung batik itu. Nah ya, itu inspirasi saya pertama kali mungkin di Solo ya. Mungkin di Solo orang pakai sarung batik itu mungkin gak sesuatu yang sudah agak biasa lah, tapi belum umum banget. Biasanya juragan batik itu kan bikin sendiri sarung batik, tapi dipakai sendiri hanya untuk acara-acara tertentu. Saya dulu kan sering saya bikin acara apa gitu, juragan batik ini pakai sarung batik lah. Dari itulah saya terinspirasi untuk bikin sarung batik yang memang dipakai oleh laki-laki. Umumnya kan sarung batik dipakai kan untuk perempuan ya, jarik. Beda kalau di pondok-pondok itu ada sarung batik, tapi nggak seperti batik kuno. Motifnya syukur berkembang bermotif itu. Nah, dari situlah inspirasi saya untuk membuat awal ide untuk membuat sarung batik itu. Kalau membuat sarung, kalau saya mempunyai keyakinan ya, rasanya ketika saya mengawali bikin sarung batik untuk laki-laki loh ya, itu kayak belum ada di tempat lain itu orang itu bikin sarung batik untuk laki-laki lah ya. Atau sarung batik memang dulu sudah ada, tapi belum umum. Umumnya kita pakai sarung batik kayak perempuan, atau kayak bocah sunat gitu ya. Itu yang pertama, kenapa merasa berbeda dengan sarung yang lain. Kalau sarung kotak-kotak itu jelas beda ya. Saya mempunyai itu yang kalau yang membuat beda pertama, karena sarung largurda itu mungkin loh ya, menurut keyakinan saya itu pioner ya, untuk pioner di bidang sarung batik itu. Saya dulu ngawali itu ya masih banyak tantangan. Bikin itu sarungnya perempuan, sarungnya anak sunat. Jadi ya nawarin gitu ya. Saya langsung batik itu sifatnya universal. Sarung batik itu boleh dipakai laki-laki, tidak khusus perempuan. Waktu saya bikin awal-awal bikin, jadi itu ya harus merayu ke konsumen itu, terutama masyarakat umum itu masih belum terbiasa dengan sarung batik. Itu yang itu yang terutama berbeda ya dengan sarung umumnya waktu itu. Sekarang sarung batik sudah viral banget, maksudnya banyak sarung batik. Yang membedakan yang lain itu mungkin karena saya itu meng-up motif-motif yang memang benar-benar tradisional, motif-motif yang memang warisan, kalau apa jenis motif lawasan lah kan gampangannya gitu. Itu yang membuat orang menarik, itu kan salah satunya ya seperti itu, yang berbeda dengan yang lain. Kita mempunyai ciri khas batik Solo, Yogyakarta itu kan
mempunyai ciri khas tersendiri, mempunyai motif-motif sendiri gitu loh. Itu yang mungkin yang membedakan yang lain. Terus juga mungkin prosesnya. Kalau saya kan masih memakai pakem ya, batik betulan lah. Prosesnya yang lama, mulai dari proses tradisional, pengecapan tradisional sampai canting tangan, itu mungkin yang membedakan dengan kebanyakan sarung batik yang ada di pasaran saat ini gitu. Jadi hal itu menyebabkan produksi kita itu jadi terbatas karena lamanya proses, terus SDM pengerjaannya itu enggak semua. Sekarang kan semakin langka kan ya, orang bisa ngecap yang bagus, orang bisa mencanting, itu semakin langka. Jadi bukan pegawai ya, partner kita yang mengerjakan itu rata-rata sudah supuh gitu. Itu termasuk tantangan tersendiri. Kalau sekarang yang banyak yang lainnya itu kan ya batik printing itu kan ya, dengan harga murah, terus bisa massal, itu tantangan kita. Waktu pertama kali otomatis kan belum umum kan. Waktu saya bikin sarung itu masyarakat belum umum memakai sarung batik yang identik dengan perempuan atau identik dengan anak sunat. Waktu itu ya saya kayak seperti sales gitu, merayu, mengatakan bahwa itu batik itu sifatnya umum, nggak khusus perempuan. Batik itu fashionable, buat sarung juga bagus lah. Kemudian saya kadang mengendos seorang tokoh pabrik karena yang sekiranya itu membuat masyarakat umum tertarik untuk memakai. Itu salah satu. Terus itu salah satu strategi juga ya. Terus kemudian untuk tetap berjalan ya, kita harus tetap mempertahankan kualitas dan juga harus ada terus berinovasi tentang motif-motif itu. Kita mengeluarkan motif baru, sebab meskipun sudah berjalan bagus, kita tetap harus ada inovasi. Jangan berhenti, jangan nyaman dengan apa yang sudah ada. Sebab kalau merasa sudah berhasil itu ya kita ditinggal sama pesaing, kita ya tetap harus maju terus gitu. Kalau soal kualitas kan sudah berjalan ya, menjaga kualitas itu berjalan. Yang menjadi ya harus terus berinovasi itu, bikin motif apa, itu yang untuk menjaga, salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan bisnis ini. Iya, setiap motif yang kita pakai itu sebenarnya memang belum original bikinan saya, bukan. Kita kan cuma masih memodif ya. Kita memakai motif-motif yang sudah ada sebelumnya. Cuma kita memodif dijadikan sarung, kita memodif merubah dengan gaya kita gitu. Kayak motif Wahyu Tumurun, kayak motif parang. Memang sudah pokoknya sudah ada. Nah itu semua motif-motif yang lama itu pasti ada filosofinya, dan pasti ada artinya gitu. Ada makna yang tersirat gitu. Apalagi kalau mungkin ya seperti umumnya orang menciptakan sesuatu kan pasti ada maknanya kan ya gitu. Tantangan sekarang kalau batik betulan itu terutama SDM pekerjanya, partner kita
tukang ngecap itu semakin lama-lama semakin sepuh, anak-anak muda itu jarang yang mau geluti lagi. Juga pembatiknya itu sudah sepuh-sepuh, rata-rata kan dari desa itu rata-rata ya berumur, jarang ada regenerasi lah. Itu regenerasinya itu yang sebuah tantangan tersendiri. Anak muda sekarang kan kayak males lah gelut tadi tukang cap, nyanting enakan jadi YouTuber atau jadi apa jeneng TikToker, konten kreator lah. Itu tantangan sendiri. Terus tantangan yang spesifik bagi saya itu adalah para peniru motif Largurda itu yang apa jenenge, yang kemudian dijadikan mereka dengan printing, kalau istilahnya itu sablon itu kan. Itu sebuah hal yang gimana, kita kreativitas kita bikin gini mereka tinggal jiplak terus dijual lagi dengan harga lebih murah. Itu sesuatu hal yang nganyalke banget kayak coro aku. Ya memang sih Largurda itu punya segmen sendiri ya. Gampangannya mereka memasuki segmen yang di bawah sebelumnya. Saya dulu nggak kepikiran, kene dua segmen sendiri, tapi lama-lama terasa. Saya baru sadar ketika taruhlah kami bikin motif baru lah. Bikin motif baru belum banyak beredar kan, ini memang lama kan pembikinannya, manual semua, handmade semua. Barulah 50 motif umpamanya kami jual. Lah itu 50 motif itu baru kami jual, mereka bikin tiruannya sampai ribuan gitu. Saya pernah ke Lombok, waktu ke Lombok itu ada acara di sana, acara masuk itu, ketika mantenan itu semua yang datang pakai sarung batik. Wah, kok sarung Largurda sampai di sini juga ya. Waktu saya kenali motif itu motif Largurda semua. Tapi jebol di belakangnya ada capnya, ada cap lain, merek lain, gitu. Wah, ditiru dan nyampe Lombok. Itu kan menggerus pangsa pasar yang semestinya potensial membeli Largurda. Mereka jadi wah, yang penting bagus, maksudnya yang penting motifnya mirip sama, dan itu menjadikan orang itu ketika mau beli nggak jadi karena merasa motif itu sudah menjadi motif umum gitu. Rasa eksklusivitasnya berkurang, hilang. Padahal kita baru mengeluarkan rilis 50 potong lah gamane, tapi tiruannya sudah ribuan potong, sudah membanjiri pasar, jadi kayak sudah produk umum gitu. Itu sering terjadi di sini. Ini motif yang baru ini, tapi kok sudah banyak yang punya ya gitu. Di marketplace itu udah banyak banget itu. Dan susahnya lagi, banyak juga yang men-tagline, bikin tagline sarung Largurda, padahal bukan sarung sini gitu loh. Jadi kadang sering kita kena imbasnya. Ada orang beli tiruannya tiruannya motif mirip Largurda. Kan enggak mereka itu kok gini jadinya. Ini loh. Terus komplain ke saya, ini katanya sarung Largurda yang legend itu. Saya baru saya cuci sudah luntur dan kainnya tipis dan lain-lain. Lah, beli di mana? Di marketplace. Berapa harganya? 90.000 amangannya gitu. Lah itu bukan sarung saya, itu bukan sarung Largurda, itu tiruannya. Lo kadang belinya di sana, komplainnya ke sini. Itu sering terjadi gitu. Sering kayak yang viral saat ini, sarung Gus Iktam itu. Gus Iktam pakai sarung Largurda. Nah, ditiru sarungnya. Gus Iktam yang pakai sarung Largurda dibuat iklan ya. Di fotonya dibuat iklan, mereka jual yang tiruannya. Iya, siapa lagi sih kalau yang mau melestarikan budaya kita itu, siapa lagi kalau nggak kita sendiri. Batik itu sebuah kekhasan yang milik Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO ya, oleh dunia loh. Kalau nggak kita sendiri yang melestarikan, itu nanti diambil orang lain, dicaplok orang lain, kita teriak-teriak. Jadi salah satu usaha itu ya, salah satu misi, visi yang nggak sengaja dari
Lar Gurda itu ya otomatis apa, melestarikan, membiasakan kita dengan batik itu. Jadi kita itu jadi terbiasa dengan batik kan, tahu motif-motif batik, tahu filosofinya batik. Jadi sekarang orang beli itu ya mesti tanya, ini filosofinya apa ya, artinya apa gitu. Karena otomatis itu kan nggak sengaja kan. Kalau kita nggak jualan batik mungkin mereka nggak akan tahu juga, nggak akan tanya. Jadi lebih baiknya ya dengan membeli sarung batik apapun, otomatis kan kita apa jenenge, melestarikan budaya. Sebab melestarikan budaya itu ya butuh modal juga. gak cuma bondo abab. Nah, gitu. Untuk anak muda itu jangan takut untuk melangkah memulai bisnis ya. Kita itu sangat ini quote Kedawan ya. Kita sekarang itu sangat diuntungkan dengan adanya internet, jualan online. Kita seakan-akan bisa menjual ide apapun. Ya memang di bisnis itu ya nggak langsung besar, nggak langsung gede, itu pasti ada langkah pertama lah. Itu untuk anak-anak muda, jangan takut untuk memulai, jangan menunggu harus perfect, harus sempurna, harus semuanya ada dulu. Tapi kita harus mau melangkah selangkah dulu itu untuk mencapai ribuan langkah. Itu anak muda itu seperti itu ya, seperti umumnya masih kuliah. Itu kita nggak harus bisnis, itu harus memulai bisnis dengan harus membuat toko dulu, membuat kafe langsung, enggak. Ya bisa jualan, bisa jadi reseller dulu. Jadi itu kan sudah membuka jaringan. Terus kuotnya apa gimana, berarti tua banget ya. Kuotnya mulailah apa kuotnya? Nggak punya kuat apa ya? Kalau kuotnya itu kuatku itu biasanya harta, tahta, lar kuda. Miliki itu dalam hidupmu. Harta, tahta, lar kuda.